Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan menyelami sebuah konsep mistis yang, wah, dalam banget. Kita akan bicara tentang sebuah cahaya yang konon ada bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan. Dan yang paling penting, kita akan mencari tahu gimana kalau cahaya ini ternyata udah ada di dalam diri kita semua saat ini juga. Coba resapi kalimat ini. Aku adalah cahaya Allah yang menyinari seluruh makhluk. Pernyataan yang luar biasa kuat ini dari tradisi Sufi bukan sekedar puisi indah ya. Ini adalah sebuah klaim yang radikal tentang hakikat realitas dan ya, hakikat diri kita. Yuk kita bedah apa sebetulnya maknanya. Jadi pertanyaan besarnya kan ini, apa sih cahaya purba ini? Dan gimana kalau ternyata itu bukan sesuatu yang jauh di sana, tapi emang udah ada di dalam diri kita? Nah, penelusuran kita kali ini bukan buat mencari keluar, tapi buat menggali ke dalam. Kita nggak akan mencari sesuatu yang baru, tapi mencoba menyingkap apa yang sudah ada dari sananya. Mari kita mulai. Oke, bagian pertama, sebuah cahaya sebelum penciptaan. Untuk bisa paham konsep ini, kita harus mundur jauh banget, bahkan sebelum awal dari segala awal itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya Nur Muhammad itu? Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Nah, ini penting banget nih. Waktu kita bilang cahaya, ini bukan cahaya fisik kayak lampu atau matahari ya. Coba bayangkan ini lebih kayak semacam sistem operasi dari alam semesta. Esensi dari kesadaran itu sendiri, energi murni dari rahmat ilahi yang jadi cetak biru bagi segala sesuatu yang ada. Dan ini dia bagian yang benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Menurut ajaran ini, cahaya ini nggak perlu dicari atau didapatkan. Dia udah ada, udah terpasang di dalam diri setiap orang sejak lahir. Jadi, tugas kita itu bukan buat mendapatkan cahaya, tapi buat menyingkap selubung-selubung yang nutupinnya. Kita masuk ke bagian kedua, tirai-tirai ego. Nah, kalau cahayanya emang udah ada di dalam diri kita, ini kan langsung memunculkan satu pertanyaan yang jelas dan penting banget. Pertanyaan yang jadi inti dari tantangan perjalanan spiritual ini. Pertanyaan bagus kan? Kalau kita punya sumber cahaya sekuat ini di dalam diri, kenapa pengalaman hidup kita sering banget rasanya gelap, sumpek, atau membingungkan? Jawabannya ternyata ada pada penghalang-penghalang yang kita ciptakan sendiri di dalam. Sumber-sumber ini menjelaskan kalau ada beberapa tirai tebal yang menghalangi cahaya ini. Ada yang namanya nafs atau ego kita yang selalu pengen jadi pusat perhatian. Lalu ada hawa atau keinginan-keinginan duniawi yang terus-terusan narik perhatian kita keluar. Ditambah lagi keterikatan kita sama badan fisik dan pikiran yang, ya ampun, ngoceh terus-terusan. Nah, semua ini menutupi cahaya batin dari kesadaran kita. Tabel ini keren banget buat ngegambarin dua cara kita melihat dunia. Di satu sisi, ada mata tubuh. Ini mata yang dipandu ego. Yang dilihat ya cuma yang terpisah-pisah aja. Kamu ya kamu, aku ya aku, ini benda A, itu benda B. Tapi di sisi lain, ada mata hati atau kalb. Nah, kalau mata ini disinari oleh Nur Muhammad, yang terlihat itu koneksinya, kesatuannya, hakikat di balik semua bentuk fisik. Lanjut ke bagian ketiga, jalan menuju penyaksian. Oke, jadi gimana caranya kita membuka tirai-tirai ini? Nah, untungnya, sumber-sumber ini nggak cuma mendiagnosis masalahnya, mereka juga menawarkan jalan yang jelas untuk mulai bisa menyaksikan cahaya itu. Kerangkanya sebetulnya sederhana, tapi dalam banget. Perjalanan ini bukan tentang menambahkan sesuatu yang baru, tapi justru melepaskan apa yang selama ini menghalangi. Pertama, jinakkan ego. Kedua, bersihkan hati supaya bisa jadi cermin yang bening. Ketiga, jadilah hadir seutuhnya di sini dan saat ini. Ini adalah praktek untuk menciptakan ruang di dalam batin kita. Ibaratnya gini, Anda butuh ruangan yang gelap kan untuk bisa melihat cahaya sebatang lilin? Nah, sama, kita butuh keheningan batin supaya cahaya internal ini bisa mulai terasa dan terlihat. Nah, ini praktik aktifnya yang mengubah napas kita menjadi alat spiritual. Coba bayangkan, setiap tarikan napas secara sadar membawa kesadaran ilahi masuk ke dalam diri. Dan setiap hembusan napas, kita melepaskan ego dan semua ketegangan. Napas jadi jembatan antara dunia luar dan cahaya di dalam. Oke, bagian keempat, kehidupan yang berubah. Jadi, apa sih hasil akhirnya? Apa yang terjadi kalau seseorang berhasil dalam praktek ini dan mulai merasakan cahayanya? Gimana rasanya dalam kehidupan sehari-hari? Hasilnya itu pergeseran kesadaran yang sangat mendalam. Ini bukan berarti masalah hidup tiba-tiba hilang ya. Bukan. Sebaliknya, yang muncul adalah sebuah ketenangan batin yang udah nggak bisa diacak-acak lagi sama keadaan di luar. Anda menemukan kedamaian yang ada di balik semua kebisingan pikiran, bukan dengan mencoba menghentikan kebisingan itu. Dan ini adalah perubahan yang sangat nyata. Sumber-sumber ini menggambarkan sebuah transformasi di mana kemarahan dan kecemasan itu perlahan-lahan luntur,
Konflik batin antara apa kata hati dan apa kata pikiran berhenti. Hidup jadi nggak terasa lagi seperti perjuangan, melainkan sebuah simfoni yang harmonis, di mana bahkan tindakan sehari-hari pun menjadi sebuah bentuk ibadah. Menariknya, konsep kuno ini ternyata sejalan banget sama istilah modern koherensi otak hati. Ini adalah sebuah kondisi di mana pikiran dan emosi kita beroperasi selaras, sinkron. Ini memungkinkan kebijaksanaan hati untuk membimbing kita bukan lagi didominasi oleh pikiran analitis yang seringkali gelisah. Ini adalah tanda bahwa cahaya batin itu kini yang memimpin. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dari pengetahuan ke pengalaman. Setelah kita melihat proses dan hasilnya, poin krusial yang terakhir adalah bagaimana kita beralih dari sekedar tahu tentang konsep ini menjadi benar-benar mengalaminya. Ini bukan cuma ide, tapi realitas yang hidup. Ada sebuah ayat kunci dari Al-Quran yang secara simbolis menggambarkan realitas batin ini. Anggap saja ini seperti peta jalan puitis menuju kesadaran internal yang sedang kita diskusikan. Dan tabel ini dengan cemerlang memetakan simbol-simbol itu. Tubuh kita adalah wadahnya, lubang itu. Hati kita adalah kaca yang jernih. Ruh atau spirit kita adalah pelita atau nyala apinya. Dan Nur Muhammad adalah minyaknya, bahan bakar yang memungkinkan seluruh sistem ini bersinar terang. Dan ini mungkin adalah poin terpenting dari seluruh pembahasan kita. Semua ini bukanlah sebuah konsep untuk sekedar diketahui, dihafal, atau diperdebatkan, tetapi sebuah pengalaman untuk dihidupi. Ini adalah sebuah undangan untuk beralih dari sekedar melihat peta menjadi benar-benar masuk ke wilayahnya dan mengalami perjalanannya secara langsung. Jadi, saat kita mengakhiri pembahasan ini, pertanyaan terakhir bukan untuk saya, tetapi untuk Anda. Dengan pemahaman bahwa cahaya ini mungkin memang sudah ada di dalam diri Anda, pertanyaan sederhananya adalah, di mana perjalanan Anda untuk menyingkapnya dimulai? Terima kasih telah menyimak.